Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Rusmilawati Windari, SHMH selaku dosen pengampu hukum pidana, dan yang terhormat kepada teman-temanku sekalian. Di sini kelompok kami akan mereview ulang materi hukum pidana dari awal semester hingga pasca UTS. Sebelum itu perkenalkan anggota kami. Dimulai dari Renaldi. Perkenalkan, nama saya Renaldi Zainullah, NIM 21011100037. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Amelia Putri dengan NIM 21011100029. Perkenalkan, nama saya Firman Nurdiansyah dengan nomor induk mahasiswa 2101111100087. Perkenalkan, nama saya Septini Lestari dengan NIM 2100111000308. Perkenalkan, nama saya Idris Widianto dengan nomor NIM 21011100083. Baik, untuk materi pertama akan saya sampaikan mengenai apa itu hukum pidana. Menurut Metzger, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana meliputi perlindungan dari ancaman perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, membahayakan jiwa manusia seperti pembunuhan. Yang kedua, membahayakan badan atau jasmani seperti penganiayaan. Yang ketiga, membahayakan kemerdekaan seseorang seperti perbudakan dan penyanderaan. Yang keempat, merusak kehormatan dan nama baik orang lain seperti penghinaan. Yang kelima, membahayakan harta benda seperti pencurian. Yang keenam, membahayakan kesusilaan seperti perkosaan. Dan yang terakhir, membahayakan ketertiban di dalam hidup perkawinan dan keturunan seperti bigami. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP ini merupakan peraturan induk yang menjadi pijakan bagi peraturan pidana lainnya. KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia sebenarnya bukanlah buatan asli legislator Indonesia, melainkan warisan pemerintah Belanda pada zaman kolonial yang dikenal dengan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Selanjutnya ada 4 fase pemberlakuan KUHP di Indonesia. Yang pertama, fase proklamasi hingga pemulihan kedaulatan tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, fase Republik Indonesia Serikat hingga Republik Indonesia Kesatuan pada tahun 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga adalah fase Republik Indonesia Kesatuan hingga Dekret Presiden dari tahun 1950 sampai 1959. Dan yang terakhir adalah fase Dekret Presiden hingga sekarang, yaitu 1959 sampai tahun ini. Selanjutnya adalah sistematika KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP saat ini berlaku terdiri dari 3 buku, yaitu yang pertama, buku pertama mengenai ketentuan-ketentuan umum, ini berada dalam pasal 1 sampai pasal 103. Yang kedua, buku kedua mengenai kejahatan, yaitu pasal 104 sampai 448. Dan yang ketiga mengenai pelanggaran, pasal 489 sampai dengan pasal 569. Selanjutnya, konsep hukum pidana. Menurut Heswinkel-Suringer, hukum pidana dalam arti objektif atau yang disebut dengan ius formale merupakan sejumlah aturan hukum yang mengandung perintah, larangan atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. Sementara hukum pidana dalam arti subjektif atau yang disebut dengan ius punendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Selanjutnya adalah fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana terdiri dari 2, yaitu umum dan khusus. Fungsi hukum pidana umum adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan yang khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Selanjutnya, sumber hukum pidana terdapat ada 3. Yang pertama, hukum pidana yang tertulis sebagai sumber utama. Yang kedua, hukum pidana adat tertentu. Dan yang ketiga, memori vantuleting atau MVT atau memori penjelasan. Selanjutnya adalah jenis-jenis hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana yang pertama ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang ketiga adalah hukum pidana terkodifikasi dan hukum pidana yang tidak terkodifikasi. Selanjutnya adalah hukum pidana umum atau pusat dan hukum pidana lokal. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Dan yang terakhir adalah hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Di sini ada asas legalitas.
Asas legalitas adalah asas yang mendasari berlakunya suatu aturan pidana yang dalam hal ini terkait dengan perbuatan yang diatur dalam tiap-tiap peraturan pidana. Tujuan utama untuk memberikan jaminan kepada individu dari kesewenang-wenangan penguasa dan demi terwujudnya kepastian hukum. Asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undang pidana yang telah ada. Makna asas legalitas, suatu tindak pidana harus dirumuskan tertulis dalam peraturan perundang-undang. Peraturan yang dimaksud harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, peraturan tersebut tidak boleh berlaku retroaktif, non-retroaktif, atau tidak berlaku surut. Yang kedua ada asas culpabilitas atau kesalahan, yang dimana asas ini mendasari dapat dipertanggungjawabkannya seseorang pelaku berdasarkan hukuman pidana. Culpabilitas sebutan lainnya terhadap asas tiada hukum tanpa kesalahan yang dikenal dalam hukum pidana. Asas ini tidak diatur dalam KUHP, namun secara normatif asas culpabilitas dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat dipertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Di sini sudah jelas bahwa asas ini berbasis pada terbuktinya kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Jadi tak bisa dihukum jika kesalahannya tidak terbukti. Pernahkah kalian bertanya sama diri kalian sendiri, di mana aturan pidana Indonesia dapat diberlakukan? Ya, jawabannya kalian bisa simak di pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, yang dimana pasal 2 itu berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undang Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Jadi aturan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang warga negara Indonesia ataupun warga negara asing mereka yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Pasal ketiga, peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan suatu tindak pidana dalam kapal atau perahu Indonesia. Jadi aturan pidana Indonesia juga berlaku bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di kapal atau di perahu Indonesia. Di pasal 5 dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam negeri maupun luar negeri. Di pasal 2 sampai 5, 7, 8 ada pengecualian. Seperti pengecualian terhadap kepala negara asing, duta besar atau perwakilan negara asing, kapal perang asing, di mana ekstrateritorialitas atau imunitas diplomatik mereka diakui hukum internasional. Yang selanjutnya ada tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Tindak pidana ini ada dua aliran. Yang pertama, aliran monoistis, yang kedua ada aliran dualistis. Tindak pidana menurut penganut aliran monoistis. Simon menjelaskan tindak pidana melalui unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif sebagai satu kesatuan untuk dapat dipidana seseorang. Yang pertama ada perbuatan manusia, yang kedua ada diancam dengan pidana, ketiga melawan hukum, keempat dilakukan dengan kesalahan, kelima oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya ada tindak pidana menurut penganut dualistis. Habeas atau strafbarkeit berunsurkan yang pertama kelakuan manusia, yang kedua diancam pidana dalam undang-undang. Pompe, strafbarkeit adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Mujatno, perbuatan pidana harus ada unsur. Yang pertama perbuatan atau manusia, yang kedua memenuhi rumusan undang-undang, yang ketiga melawan hukum. Saya akan menjelaskan tentang sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum adalah merupakan salah satu tindak pidana yang paling fundamental yang berhubungan erat dengan perbuatan. Istilah melawan hukum tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam setiap ketentuan perundang-undangan atau dalam tata hukum pidana.
Sifat melawan hukum menurut para ahli, penilaian yang objektif terhadap perbuatan dan pembukaan terhadap pelaku perbuat bahwa perbuatan tersebut tercela, merugikan atau melawan hukum. Menurut Van Belhem, bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dengan mengenai orang atau barang, bertentangan dengan kewajiban ditentukan oleh undang-undang. Ruang lingkup melawan hukum menurut Stadthister atau sifat melawan hukum umum. 2. Sifat melawan hukum khusus. 3. Sifat melawan hukum formil. 4. Sifat melawan hukum material. Fungsi untuk melawan hukum, fungsi positif. Ada 2 fungsi, yaitu fungsi positif. Sumber positif adalah sumber hukum material atau hal-hal luar hukum yang tertulis, dapat digunakan untuk menyatakan atau memotivasikan atau perbuatan hingga tetap dipandang sebagai tindak pidana. Yang kedua, fungsi negatif. Sumber hukum material, hal-hal di luar hukum tertulis dapat digunakan sebagai alasan untuk menindak atau menghapuskan, mengaktifkan sifat melawan hukum perbuatan. Ya, untuk selanjutnya adalah subjek dalam hukum pidana. Subjek dalam hukum pidana ada beberapa contoh. Yang saya contohkan adalah orang yang disebut juga naturalistic person atau mengenal subjek hukum tentang orang saja. 2. Korporasi yang juga disebut sebagai rights person, undang-undang di luar KUHP, biasanya tindak pidana di bidang ekonomi atau kesejahteraan korporasi berdasarkan konsep korporasi sebagai pelaku fungsional. Untuk pertanggungjawaban pidana adalah sebuah kemampuan bertanggung jawab, ikatan batin, tidak ada alasan menghapuskan pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Rekso Diputro, ada tiga anggapan, yaitu pengurus korporasi sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Rekso Diputro, ada 3 ungkapan. Pengurus korporasi sebagai penguruslah yang bertanggung jawab. 2. Korporasi sebagai pengurus yang bertanggung jawab, dan sebagai pembuat yang bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hemel adalah kematangan psikis seseorang yang bisa membawa 3 unsur, yaitu memahami arti dalam akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatan itu tidak benar atau dilarang oleh masyarakat. 3. Menentukan kemampuan atau kecakapan dalam perbuatan tersebut. Ya, untuk materi ke-9 adalah culpability atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dari nulla poena sin culpa on gen staff star code on or skin staff on skull. Kesalahan dalam arti luas, yaitu sebagai pertanggungjawaban pidana terkandung makna dapat dicerahkan perbuatan atas perbuatannya. 2. Bentuk kesalahan Scouts yakni ada kesengajaan dan kealpaan atau culpa. Kesalahan dalam arti sempit, culpa atau kealpaan, yaitu kesengajaan, dolus offset force internment, atau dalam arti memory van kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dengan kehendaki dan diketahui. Pidana dan pemidanaan. Pemidanaan atau penjatuhan pidana. Pidana diasumsikan sebagai sanksi yang kejam dan kaku di antara sanksi-sanksi yang lain.
karena diidentikan dengan penderitaan atau nestapa yang dibebankan pada pelaku. Penderitaan atau nestapa di sini merupakan esensi dari pidana. Pidana merupakan istilah yuridis yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf dan dalam bahasa Inggris disebut sentence. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roslan Saleh memaknai pidana sebagai reaksi atas delik yang berwujud nestapa dan dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Simon berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang telah bersalah. Kemudian karakteristik pidana merupakan alat atau sarana yang mengandung penderitaan sebagai reaksi atas dilakukannya perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang pidana, baik syarat objektif maupun syarat subjektif. Dikenakan dengan sengaja kepada pelaku oleh negara atau penguasa, yang dalam hal ini diwakili oleh hukum melalui putusannya. Pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan pembuat atau pelaku. Asas pemidanaan, ultimum remedium atau the last resort sebagai upaya pemungkas atau upaya terakhir. Ted Hodrich, pidana sebagai alat pencegah jika pertama, pidana itu sungguh mencegah. Pidana itu tidak memunculkan keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan. Herbert R. Parker berpendapat pidana berwajah dua, dapat menjadi penjamin atau prime guardiator sekaligus pengancam utama atau prime threatener. Ketika kita melakukan pemidanaan itu harus diarahkan terhadap terwujudnya suatu tujuan atau manfaat yang diharapkan dengan dikenakannya pidana terhadap pelaku pidana. Kemudian diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban dan pelaku. Pidana dan tindakan. Dalam hukum pidana dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Leo Polak, pidana termasuk tindakan. Tindakan itu sendiri merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Strik Kartanegara berpendapat bahwa sanksi tindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana yang tidak bersifat siksaan. Perbedaan pidana dan pemidanaan. Adapun perbedaan pidana dan pemidanaan itu adalah pada tataran ide besar keduanya bersumber dari ide besar yang berbeda. Sanksi pidana berasumsi pada ide dasar mengapa diadakan pidana, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif, sedangkan sanksi tindakan lebih bersikap antisipatif. Sanksi pidana lebih menitik beratkan pada unsur pembahasan, sedangkan sanksi tindakan menitik beratkan pada perlindungan masyarakat. Dalam hukum pidana ada yang namanya subjek hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, subjek dalam hukum pidana. Yang pertama ada orang atau disebut dengan naturalized person. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, kita disebut dengan orang itu termasuk dalam natural person atau dalam diksinya barang siapa dan juga jenis-jenis pidana yang hanya bisa dikenakan pada subjek orang itu. Kemudian asas yang dipegang dalam natural person ini adalah asas universitas delinquere non potest atau korporasi badan hukum yang tidak bisa dipidana. Kemudian ada korporasi atau yang bisa disebut reg person.
atau badan hukum yang di luar undang-undang KUH, yang di luar kitab undang-undang hukum pidana. Biasanya dalam tindak pidana ini di bidang ekonomi atau kejahatan corporation berdasarkan konsep korporasi sebagai pelaku fungsional. Kemudian ada pertanggungjawaban pidana. Martiman Projo Hamijojo berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau dari dua arti, yakni yang pertama adalah pertanggungjawaban pidana dalam arti luas, yang terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab orang untuk melakukan sebuah perbuatan. Yang kedua, hubungan batin atau sikap psikis orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, baik disengaja ataupun culpa. Culpa itu lalai atau perbuatan yang tidak diindahkan gitu. Kemudian ada tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat. Dan pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit terdiri dari 2 unsur. Yang pertama unsur disengaja, yang kedua unsur alpa atau culpa itu lalai. Kemudian pertanggungjawaban dalam pidana korporasi. Marjono Reso Diputro dan Muladi mengatakan bahwa ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu yang pertama pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuatan yang bertanggung jawab. Kemudian dalam hukum pidana ada yang dinamakan KBJ atau kemampuan bertanggung jawab. Menurut Van Hammel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang membawa 3 macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, untuk menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, untuk menentukan kemampuan kecakapan terhadap perbuatan tersebut. Kemudian KBJ menurut Simon adalah suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya sendiri. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila yang pertama, ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum. Yang kedua, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Kemudian dalam materi kemudian tema selanjutnya adalah pencabutan hak-hak tertentu dalam pasal 35 sampai 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hak-hak yang diperkenankan disebut secara yuridis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjabat segala jabatan dan jabatan tertentu. Yang kedua masuk balai tentara, kemudian memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kemudian menjadi penasihat atau wali pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri. Kemudian kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian yang terakhir dari materi ini adalah pengumuman putusan hakim, di mana putusan hakim ini setelah ditimbang melalui banyaknya pertimbangan akan memutuskan 2 perkara atau memutuskan 2 opsi. Yang pertama, pengumuman putusan hakim ini biasanya ditentukan oleh hakim sendiri, baik medianya maupun frekuensinya, namun atas biaya terpidana itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari pengumuman ini adalah agar masyarakat lebih meningkatkan kehati-hatian terhadap pidana yang bersangkutan, dan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan pidana tersebut. Sekian materi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Apabila ada pembenaran dan penyampaian yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan kami, itu murni datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan yang disampaikan dari rekan-rekan kami, itu murni datangnya dari kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.